Pegang dia! Teriakan Bu Ratna meledak di tengah lantai toko bangunan Ratna Jaya yang masih penuh karyawan dan pelanggan. Dua satpam langsung menarik Arga dari dekat pintu belakang, sementara tas lusuh di pundaknya dirampas seperti dia benar-benar penjahat. Semua orang menatap. Ada yang merekam, ada yang berbisik kalau buruh angkut itu akhirnya ketahuan juga. Bu Ratna berjalan mendekat sambil menunjuk wajah Arga. Uang kas 300 juta hilang. Kamu orang terakhir di gudang semalam. Buka tas itu sekarang. Resleting dibuka paksa. Tapi isi tas itu bikin ruangan mendadak sunyi. Bukan uang curian. Di dalamnya ada map tebal berisi bukti transfer, surat hutang toko, dan dokumen yang membuat wajah Bu Ratna langsung pucat. Arga menatap orang-orang yang baru saja menghina dirinya. Kalau semua ini dibuka sekarang, yang hancur bukan saya. Kalau kamu pernah diremehkan karena miskin, subscribe dulu. Karena setelah ini, semua orang di toko itu baru sadar siapa yang sebenarnya mereka hina. Map di dalam tas Arga belum sempat dibuka penuh. Tapi wajah Bu Ratna sudah berubah pucat. Tangannya gemetar saat melihat beberapa lembar transfer yang sangat dia kenal. Arga belum bicara lagi. Dia cuma menatap balik orang-orang yang tadi ikut menghina dirinya. Suasana toko mendadak kaku. Lalu cerita ini mundur ke beberapa bulan sebelumnya. Saat tak ada satupun orang di toko bangunan Ratna Jaya yang tahu kalau orang yang mereka anggap paling rendah justru sedang menanggung beban paling berat. Arga tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran Surabaya bersama ibunya yang sudah lama sakit ginjal. Setiap 2 minggu ibunya harus cuci darah. Dan biaya itu selalu membuat Arga seperti berlari tanpa garis akhir. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, memandikan ibunya, menyiapkan bubur murah, lalu mendorong motor tuanya keluar gang karena knalpotnya terlalu berisik kalau dinyalakan di depan rumah. Map di dalam tas Arga belum sempat dibuka penuh. Tapi wajah Bu Ratna sudah berubah pucat. Tangannya gemetar saat melihat beberapa lembar transfer yang sangat dia kenal. Arga belum bicara lagi. Dia cuma menatap balik orang-orang yang tadi ikut menghina dirinya. Suasana toko mendadak kaku. Lalu cerita ini mundur ke beberapa bulan sebelumnya. Saat tak ada satupun orang di toko bangunan Ratna Jaya yang tahu kalau orang yang mereka anggap paling rendah justru sedang menanggung beban paling berat. Arga tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran Surabaya bersama ibunya yang sudah lama sakit ginjal. Setiap 2 minggu ibunya harus cuci darah. Dan biaya itu selalu membuat Arga seperti berlari tanpa garis akhir. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, memandikan ibunya, menyiapkan bubur murah, lalu mendorong motor tuanya keluar gang karena knalpotnya terlalu berisik kalau dinyalakan di depan rumah. Hampir setiap hari motor itu mogok di jalan. Kadang Arga sampai toko dengan baju basah oleh keringat. Lalu tetap langsung mengangkat semen, keramik, cat, dan besi tanpa sempat duduk. Statusnya bahkan bukan pegawai tetap. Kalau toko ramai, dia dipanggil. Kalau sepi, dia disuruh pulang tanpa bayaran. Arga, angkut ke truk belakang. Arga, cepat bongkar semen. Arga, jangan lama-lama makan. Namanya dipanggil terus seperti mesin. Meski hidupnya berat, Arga dikenal jujur. Pernah seorang pelanggan kelebihan transfer belasan juta karena salah angka. Arga yang sadar pertama kali langsung melapor. Uang itu dikembalikan utuh. Pelanggan sampai menangis lega. Pernah juga dia menemukan dompet tebal milik kontraktor di toilet toko. Isinya uang tunai puluhan juta. Arga mengejar pemiliknya sampai parkiran. Karyawan lain salut. Kalau gue jadi lo, udah gue ambil separuh. Arga cuma tersenyum tipis. Bukan rezeki saya. Tapi semua kebaikan itu tetap tak pernah berarti di mata Bu Ratna. Pemilik toko itu selalu melihat orang dari mobil yang dipakai dan pakaian yang dikenakan. Kalau supplier besar datang, suaranya lembut dan penuh senyum. Tapi kalau bicara ke Arga, nadanya tajam seperti sedang menghina orang yang tak punya harga diri. Cepat sedikit kerja kamu. Jangan pegang barang kalau tanganmu kotor. Kalau hidup susah jangan tambah malas. Beberapa karyawan menunduk tak enak mendengar itu. Arga selalu diam karena dia butuh pekerjaan itu. Sampai suatu malam toko sudah tutup dan semua pegawai pulang. Arga baru sadar dompetnya tertinggal di gudang.
Saat kembali, dia melihat lampu kantor Bu Ratna masih menyala. Awalnya dia hanya ingin mengambil dompet lalu pulang. Tapi dari balik pintu kantor yang sedikit terbuka, dia mendengar suara Bu Ratna berteriak panik di telepon. "Saya minta waktu. Jangan sita toko saya sekarang." Arga berhenti melangkah. Lalu terdengar suara benda dilempar keras ke lantai, disusul tangisan yang ditahan mati-matian. Dan saat itulah, Arga tanpa sengaja melihat tumpukan surat tagihan di meja Bu Ratna. Arga refleks mundur sebelum ketahuan sedang melihat ke dalam ruang kantor. Tapi pintu tiba-tiba terbuka keras. Bu Ratna berdiri di sana dengan wajah berantakan. Maskara di bawah matanya luntur, rambutnya acak-acakan. Tapi suaranya tetap tajam saat melihat Arga. "Kamu ngapain di sini malam-malam?" Arga mengangkat dompetnya pelan. "Dompet saya ketinggalan di gudang, Bu." Bu Ratna langsung menutup sebagian tubuhnya agar meja kantornya tak terlihat jelas. "Ambil lalu pulang, jangan suka dengar urusan orang." Arga mengangguk dan pergi. Tapi sebelum pintu tertutup penuh, matanya sempat menangkap beberapa lembar surat di meja. Tulisan merah besar terlihat jelas. Tagihan terlambat, peringatan penyitaan. Dan angka hutangnya membuat Arga diam beberapa detik. Belasan miliar. Besok paginya toko tetap buka seperti biasa seolah tak ada apa-apa. Musik toko tetap menyala, sales tetap tersenyum ke pelanggan. Tapi Arga mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak dia sadari. 2 supplier datang lebih pagi dengan wajah tegang. Mereka berdiri di depan kasir sambil bicara keras. "Bu Ratna mana? Pembayaran molor 3 minggu." Kasir hanya menunduk panik. Tak lama Bu Ratna keluar sambil memaksa tersenyum. "Tenang dulu Pak, hari ini saya transfer." Supplier itu tertawa dingin. "Ibu bilang begitu minggu lalu." Beberapa pelanggan mulai melirik. Bu Ratna langsung menarik supplier itu ke ruang kantor karena malu dilihat orang. Siangnya keadaan makin aneh. Stok keramik kosong. Gudang cat telat datang. Beberapa pelanggan batal beli karena barang tidak lengkap. Bu Ratna melampiaskan semuanya ke pegawai kecil. "Kerja kalian bener nggak sih?" Padahal semua tahu masalahnya bukan di mereka. Sore hari Arga melihat Rina, kasir senior toko, menangis di belakang rak semen. "Kenapa Mbak?" Rina buru-buru menghapus air mata. "Gaji bulan lalu belum dibayar penuh." Arga terdiam. Malamnya saat pulang, Arga mampir ke rumah kontrakan lama ibunya untuk mengambil obat. Di sana dia bertemu Pak Hadi, mantan pemilik kontrakan yang dulu sering membantu keluarganya. "Kamu masih kerja di toko bangunan itu?" Arga mengangguk. Pak Hadi tertawa kecil. "Kalau harga cocok, saya beli banyak." Arga langsung teringat supplier yang marah pagi tadi. Dia tahu pesanan besar itu bisa memberi nafas buat toko. Besoknya Arga memberanikan diri bicara ke Bu Ratna. "Saya punya calon pembeli besar, Bu." Bu Ratna bahkan tak menatap wajahnya. "Kamu fokus angkut pemain aja." Dia mau renovasi beberapa ruko. Bu Ratna langsung berhenti menandatangani berkas. "Berapa kebutuhannya?" Arga menyebut angka besar. Wajah Bu Ratna berubah cepat. Dia langsung berdiri. "Kenapa dari tadi nggak bilang?" Hari itu Bu Ratna melayani Pak Hadi sendiri dengan senyum paling manis yang belum pernah Arga lihat. Transaksi berjalan besar. Nilainya cukup untuk menenangkan supplier selama beberapa minggu. Malamnya Arga pikir setidaknya Bu Ratna akan berterima kasih. Tapi saat toko tutup, Bu Ratna malah melempar amplop tipis ke meja. "Ini bonus kamu." Arga membuka amplop itu. Isinya sangat kecil dibanding nilai transaksi. Arga menatap Bu Ratna. Bu Ratna mendekat sambil tersenyum sinis. "Jangan salah paham, kamu tetap cuma buruh angkut di sini." Arga menggenggam amplop itu kuat-kuat. Lalu malam itu, saat dia pulang ke rumah, ibunya justru kesulitan bernafas. Arga langsung menjatuhkan amplop bonus itu di meja saat sampai rumah karena ibunya megap-megap di kasur bambu. Wajah ibunya pucat, tangannya dingin. "Gak, jangan panik Gak." Suara ibunya lemah. Arga buru-buru mengangkat tubuh ibunya ke motor karena ambulans terlalu mahal. Tetangga membantu memegangi infus darurat dari puskesmas sambil berteriak membuka jalan di gang sempit. Di rumah sakit, Arga duduk gelisah di depan ruang IGD dengan baju masih penuh debu semen. Dokter keluar dengan wajah serius. "Ibu harus cuci darah lagi secepatnya."
Arga menelan ludah. Biayanya berapa, Dok? Nominal yang disebut membuat tubuhnya lemas. Tabungannya tidak cukup. Arga langsung mencoba menghubungi beberapa orang. Tak ada yang bisa membantu cepat. Saat itu ponselnya bergetar. Telepon dari toko. Arga sempat menatap layar lama sebelum menjawab. Suara Bu Ratna langsung terdengar dingin. Besok kamu masuk pagi, truk datang jam 6. Ibu saya di rumah sakit, Bu. Hening 2 detik. Lalu jawaban Bu Ratna membuat Arga membeku. Itu urusan pribadi kamu. Telepon langsung ditutup. Arga menatap layar kosong. Keesokan paginya, Arga tetap datang ke toko setelah semalaman menjaga ibunya. Matanya merah, bajunya kusut. Belum sempat minum, dia sudah dimarahi karena datang terlambat 30 menit. Bu Ratna berteriak di depan pelanggan. Kalau hidup kamu berantakan, jangan bawa ke tempat kerja. Beberapa pelanggan menoleh. Arga hanya menunduk. Siang harinya keadaan toko tiba-tiba kacau. 2 petugas bank datang memakai kemeja formal dan membawa map tebal. Mereka bicara keras tepat di depan meja kasir. Kami sudah beri banyak peringatan. Kalau minggu ini tidak dibayar, proses penyitaan jalan. Pelanggan mulai berbisik-bisik. Karyawan saling menatap panik. Bu Ratna berusaha menarik mereka ke kantor. Tapi salah satu petugas sengaja bicara lebih keras. Kas toko kosong tapi gaya hidup ibu tetap mewah. Wajah Bu Ratna merah padam karena malu. Hari itu kabar langsung menyebar ke supplier. Sore harinya 2 supplier menolak menurunkan barang sebelum dibayar lunas. Gudang mulai kosong, pesanan pelanggan tertunda. Lalu Bu Ratna mengambil keputusan paling kejam. Dia memanggil 2 pegawai lama ke depan semua orang. Salah satunya Rina, salah satunya sopir tua bernama Pak Darto yang sudah bekerja belasan tahun. Kalian saya berhentikan mulai hari ini. Pak Darto gemetar. Bu, anak saya masih sekolah. Bu Ratna tak peduli. Perusahaan sedang efisiensi. Rina menangis sambil membereskan meja kasir. Arga melihat semuanya dengan jahang mengeras. Malamnya dia datang menemui Pak Hadi. Dengan suara berat, Arga berkata satu hal yang membuat Pak Hadi langsung berdiri dari kursinya. Saya mau gadaikan rumah warisan bapak saya. Pak Hadi menatapnya tak percaya. Dan keputusan itu akan mengubah hidup Arga selamanya. Pak Hadi langsung berdiri dari kursinya. Apa kamu sadar yang mau kamu gadaikan itu rumah terakhir peninggalan ayahmu? Arga duduk diam dengan wajah lelah setelah semalaman di rumah sakit. Itu satu-satunya aset saya, Pak. Lalu ibumu? Mata Arga langsung turun. Kalau toko tutup, puluhan orang kehilangan kerja. Pak Darto baru dipecat. Rina juga. Kalau supplier berhenti kirim barang, semua habis. Pak Hadi menatap Arga lama seolah tak habis pikir. Kamu mau menyelamatkan orang yang bahkan gak peduli ibumu sakit. Arga terdiam beberapa detik. Saya gak nolong Bu Ratna. Saya nolong orang-orang kecil yang bakal ikut tenggelam. Pak Hadi menghela nafas panjang. Keesokan harinya, rumah warisan kecil peninggalan ayah Arga resmi dijaminkan. Nilainya jauh di bawah harga sebenarnya karena Arga butuh uang cepat. Saat tanda tangan selesai, tangan Arga sempat gemetar. Pak Hadi masih memberi kesempatan terakhir. Kalau kamu berubah pikiran, berhenti sekarang. Arga menandatangani. Uang cair hari itu juga. Tapi Arga tidak pernah menyerahkannya langsung ke Bu Ratna. Dia tahu perempuan itu akan besar kepala. Arga menggunakan rekening pihak ketiga milik kenalan Pak Hadi untuk membayar tagihan supplier paling mendesak, tunggakan bank yang hampir jatuh tempo, dan beberapa pembayaran barang yang tertahan di pelabuhan. Semua dilakukan diam-diam. Nama Bu Ratna tetap aman. Nama Arga tidak muncul. 2 hari kemudian, suasana toko berubah drastis. Supplier yang sebelumnya marah mulai kembali kirim barang. Bank menunda penyitaan. Truk-truk datang lagi ke gudang. Karyawan lega karena toko tetap berjalan. Rina yang sudah dipecat bahkan datang mengambil sisa barangnya dan heran melihat toko mendadak stabil. Bu Ratna justru kebingungan. Dia berkali-kali memanggil bagian keuangan.
Siapa yang bayar semua ini? Bu, kami juga nggak tahu. Cari sekarang. Tak ada yang bisa menjawab. Bu Ratna mulai curiga ada orang yang sengaja bermain di belakangnya. Sementara Arga tetap bekerja seperti biasa. Dia masih mengangkat semen, masih makan nasi dungkus murah di belakang gudang, masih pulang malam ke rumah sakit menjaga ibunya. Tubuhnya mulai drop. Suatu malam dia tertidur di kursi rumah sakit sambil memegang tagihan baru untuk pengobatan ibunya. Saat bangun, dia melihat pesan dari rumah sakit. Biaya tambahan harus dibayar pagi. Arga menatap saldo rekeningnya yang hampir habis. Belum sempat dia mencari jalan keluar, pagi harinya toko justru meledak oleh masalah baru. Bu Ratna berteriak histeris dari ruang kasir. Uang kas 300 juta hilang. Semua orang berlari ke depan. Laci kas terbuka. Brankas kecil kosong. Dan saat Bu Ratna bertanya siapa orang terakhir yang berada di gudang semalam, semua mata langsung berbalik menatap Arga. Semua mata langsung berbalik menatap Arga. Dia baru masuk gudang sambil membawa obat untuk ibunya yang dibeli semalaman dari apotek rumah sakit. Belum sempat meletakkan tasnya, Bu Ratna sudah berjalan cepat dan menampar obat itu sampai jatuh ke lantai. Botol obat menggelinding ke bawah rak semen. "Jangan pura-pura kaget." Arga membeku. "Apa, Bu?" Bu Ratna menunjuk brankas yang terbuka. "Uang kas 300 juta hilang." Suasana toko langsung ramai. Karyawan keluar dari gudang. Pelanggan ikut melongok dari depan. Salah satu staf admin bicara pelan. "Semalam Arga terakhir nutup gudang." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Bu Ratna mendekat sampai wajahnya nyaris menempel ke Arga. "Kamu butuh uang buat ibumu kan?" Arga langsung paham arah tuduhan itu. "Saya nggak ambil uang itu." Bu Ratna tertawa sinis. Orang kepepet selalu bilang begitu. Tas Arga langsung dirampas dan dibongkar di depan semua orang. Isinya hanya pakaian ganti, nasi bungkus dingin, dan tagihan rumah sakit. Beberapa karyawan mulai terlihat tak enak hati. Tapi Bu Ratna tetap lanjut. Dia meminta admin membuka CCTV. Monitor dinyalakan. Lalu semua orang melihat kamera gudang mati tepat malam sebelumnya. Bu Ratna langsung berteriak, "Lihat, kamu sengaja matikan kamera." Saya bahkan gak tahu ruang CCTV di mana. Tak ada yang mau mendengar. Bu Ratna sengaja bicara keras agar pelanggan ikut mendengar. "Mulai hari ini jangan ada yang percaya sama dia." Bisik-bisik mulai terdengar. Pantesan kelihatan alim, ternyata maling juga. Arga berdiri seperti orang asing di tempat selama ini dia bantu bertahan hidup. Dia dipaksa tetap bekerja sambil terus dipermalukan setiap hari karena Bu Ratna bilang polisi masih mengumpulkan bukti. Setiap pagi tasnya diperiksa. Setiap keluar gudang dia diawasi satpam. Bahkan makan siangnya sering ditendang dari meja oleh mandor yang ingin cari muka ke Bu Ratna. Di tengah semua itu, kondisi ibunya makin buruk. Rumah sakit terus menelpon. Arga sering keluar diam-diam untuk menjawab telepon sambil menahan tangis. Lalu satu malam dokter menelpon saat Arga masih bekerja lembur. "Ibumu kritis, datang sekarang." Arga langsung berlari keluar toko tanpa izin. Saat sampai rumah sakit, semuanya terlambat. Tubuh ibunya sudah ditutup kain putih. Arga jatuh berlutut di lantai. Tangannya gemetar membuka penutup wajah ibunya untuk terakhir kali. Tak ada keluarga, tak ada teman kerja, tak ada Bu Ratna. Hanya Arga sendiri. Setelah pemakaman sederhana keesokan harinya, Arga bahkan belum selesai menabur bunga ketika ponselnya bergetar. Nama Bu Ratna muncul di layar. Arga mengangkat dengan tangan gemetar. Dan suara di seberang membuat darahnya mendidih. "Besok kamu tetap masuk, jangan cari alasan lagi." Arga menatap makam ibunya beberapa detik setelah telepon itu mati. Tangannya masih memegang bunga tabur yang belum habis ditebar. Tanah merah di depan kakinya bahkan masih basah. Beberapa tetangga yang tadi membantu pemakaman menatap Arga iba saat dia perlahan menyimpan ponselnya. Salah satu tetangga berkata pelan, "Kalau capek, berhenti aja kerja di sana." Arga hanya mengangguk kecil.
Besok paginya dia tetap datang ke toko bangunan Ratna Jaya dengan wajah kosong. Mata sembabnya jelas terlihat. Dia belum tidur sama sekali. Begitu masuk, Bu Ratna langsung melempar slip gaji ke wajahnya. "Kamu bolos 2 hari." Arga membaca nominalnya. Potongannya hampir setengah gaji. "Saya ngurus pemakaman ibu saya." Bu Ratna menyelangkan tangan. "Itu pilihan hidup kamu." Beberapa karyawan yang mendengar mulai saling pandang tak nyaman. Arga menatap Bu Ratna lama sekali. Untuk pertama kalinya dia tidak menunduk. Tapi sebelum dia bicara, Rina tiba-tiba datang ke belakang toko. Dia sudah tidak bekerja di sana, tapi wajahnya terlihat panik. "Aku harus ngomong sekarang." Bu Ratna langsung kesal. "Kamu bukan pegawai sini lagi." Rina mengabaikannya dan menarik Arga ke ruang arsip kecil. Tangannya gemetar saat membuka laptop lama. "Aku backup rekaman CCTV sebelum dihapus." Arga membeku. Di layar terlihat Reno, keponakan Bu Ratna, masuk ke ruang kas malam itu. Dia membuka brankas, memasukkan uang ke tas hitam lalu keluar lewat pintu samping. Wajah Arga berubah keras. Bu Ratna tahu. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku kasih lihat ini 3 hari lalu." "Terus?" "Dia suruh aku hapus. Dia bilang lebih baik nama kamu yang hancur daripada keluarga dia." Arga diam total. Rahangnya mengeras. Semua penghinaan, tuduhan maling, kematian ibunya, semuanya tiba-tiba terasa jauh lebih kejam. Rina lalu mengeluarkan flash disk kecil. Bukan cuma ini. Di dalamnya ada salinan transfer anonim yang selama ini membayar hutang toko. Rina diam-diam menemukan data itu saat masih bekerja di kasir. "Aku tahu, itu kamu." Arga menatap layar transfer rumah warisannya yang sudah dijaminkan. Nominal besar itu terpampang jelas. Rina menangis. "Kamu menyelamatin mereka, tapi malah dihancurin." Belum sempat Arga menjawab, pengeras suara toko berbunyi. Semua pegawai diminta berkumpul di showroom utama. Bu Ratna sengaja mengundang supplier, staf, bahkan petugas keamanan. Saat Arga keluar dari ruang arsip, dia melihat kursi sudah disusun seperti sidang terbuka. Dan namanya dipanggil paling keras di depan semua orang. "Arga, maju ke depan sekarang." Arga berjalan ke showroom utama di tengah tatapan semua orang. Karyawan berdiri berjejer, supplier duduk di kursi depan. Beberapa pelanggan yang sedang belanja ikut berhenti karena penasaran. Bahkan 2 polisi sudah datang karena sebelumnya dipanggil Bu Ratna untuk menangkap Arga. Bu Ratna berdiri paling depan sambil memegang mikrofon seperti sedang memenangkan sidang. "Hari ini saya mau bersihkan nama toko ini." Lalu dia menunjuk Arga di depan semua orang. "Orang ini maling." Bisik-bisik langsung pecah. "Pantas aja. Kelihatan sih." Arga berdiri diam. Bu Ratna makin berani karena Arga tidak melawan. "Kamu masih punya kesempatan. Berlutut, minta maaf, lalu saya pertimbangkan laporannya." Semua orang menahan nafas. Arga tetap berdiri tegak. "Sudah selesai, Bu?" Bu Ratna terpancing emosi. "Apa?" Tamparan keras mendarat di wajah Arga. Suara itu terdengar sampai barisan belakang. Beberapa karyawan kaget melihatnya. Rina menangis melihatnya. Arga perlahan menoleh kembali ke Bu Ratna. Lalu dia mengeluarkan flash disk dari sakunya. "Sekarang giliran saya." Bu Ratna mulai gelisah. Arga meminta salah satu staf IT menyalakan layar promosi toko yang besar di showroom. Awalnya staf itu takut, tapi salah satu supplier justru berkata keras, "Nyalakan." Layar menyala. Rekaman CCTV langsung diputar. Ruangan mendadak sunyi total. Reno terlihat jelas membuka brankas dan membawa tas berisi uang keluar lewat pintu samping. Suara terkejut terdengar di mana-mana. "Itu keponakan Bu Ratna." Wajah Bu Ratna langsung pucat. "Itu editan." Arga belum selesai. Dia membuka file berikutnya. Semua bukti transfer muncul satu persatu di layar. Tagihan supplier, cicilan bank, biaya pengiriman barang. Semua dibayar dari rekening pihak ketiga. Lalu muncul dokumen jaminan rumah warisan milik Arga. Tanda tangannya terlihat jelas.
Ruang showroom langsung gaduh. Pak Darto menangis. Rina menutup mulutnya. Salah satu supplier berdiri sambil membentak Bu Ratna. Jadi selama ini yang nyelamatin toko kamu buruh angkut. Bu Ratna panik. Itu urusan pribadi. Rina maju sambil gemetar. Saya saksi. Saya disuruh hapus rekaman Reno. Semua orang langsung menatap Bu Ratna. Polisi yang tadi datang untuk menangkap Arga justru mendekati Bu Ratna. Bu, kami perlu klarifikasi sekarang. Bu Ratna mundur panik. Dia mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi di saat yang sama, salah satu polisi menerima telepon. Reno baru saja ditangkap di hotel setelah memakai uang curian untuk judi dan pesta. Video penangkapannya langsung menyebar cepat di grup karyawan. Orang-orang mulai menunjukkan layar ponsel mereka. Nama Bu Ratna runtuh dalam hitungan menit. Dan untuk pertama kalinya, dia berdiri sendirian tanpa ada satupun yang membelanya. Bu Ratna berdiri sendirian di tengah showroom dengan wajah hancur. Orang-orang yang tadi membelanya sekarang justru mundur pelan, seperti takut ikut terseret. Beberapa pelanggan keluar sambil tetap merekam. Dalam hitungan menit, video tamparan Bu Ratna ke Arga, rekaman Reno mencuri uang, sampai bukti rumah Arga yang digadaikan mulai menyebar di grup WhatsApp supplier dan media sosial lokal. Nama toko bangunan Ratna Jaya langsung hancur. Bu Ratna masih berusaha menyelamatkan diri. Dia menunjuk Arga sambil menangis marah. Dia juga salah. Dia bayar semua tanpa izin saya. Salah satu supplier langsung berdiri. Kalau dia nggak lakukan itu, toko ini udah disita dari dulu. Supplier lain ikut bicara lebih keras. Kami hampir bangkrut karena nunggu pembayaran. Yang nyelamatin justru orang yang kamu hina tiap hari. Bu Ratna kehilangan kata-kata. Polisi akhirnya menggiringnya keluar showroom. Saat melewati Arga, dia berhenti. Matanya penuh kebencian. Kamu sengaja nunggu saya jatuh. Arga menatap datar. Saya cuma berhenti diam. Bu Ratna dibawa keluar di depan semua orang yang dulu takut padanya. Belum sampai parkiran, beberapa wartawan lokal yang mendapat kabar sudah menunggu di luar gerbang. Flash kamera menyala bertubi-tubi. Bu Ratna menutupi wajahnya sambil terus ditarik masuk mobil polisi. Sore itu toko langsung lumpuh. Pelanggan membatalkan pesanan. Beberapa supplier menahan pengiriman sementara. Karyawan panik karena berpikir toko pasti tutup permanen. Ada yang menangis sambil membereskan loker. Ada yang menelpon keluarga. Pak Darto datang membawa kardus kecil berisi barang pribadinya. Saya pikir ini benar-benar selesai. Arga hanya duduk diam di gudang belakang. Semua orang sibuk membicarakan dirinya, tapi pikirannya justru berhenti di makam ibunya. Semua ini terasa terlambat. Ibunya tetap tidak kembali. Beberapa jam kemudian, perwakilan bank datang bersama tim legal. Semua karyawan diminta berkumpul. Suasana langsung tegang lagi. Mereka menjelaskan toko masih bisa diselamatkan lewat restrukturisasi baru karena pembayaran besar sebelumnya membuat aset toko belum sepenuhnya jatuh. Tapi ada syarat. Bu Ratna harus resmi dilepas dari pengelolaan dan harus ada orang baru yang dipercaya bank, supplier, dan karyawan untuk menjalankan operasional sementara. Ruangan langsung sunyi. Salah satu supplier senior berdiri lebih dulu. Saya pilih Arga. Supplier lain ikut mengangkat tangan. Kami juga. Rina melangkah maju. Kalau Mas Arga nggak ada, saya nggak balik kerja di sini. Pak Darto ikut bicara dengan suara bergetar. Kalau Mas Arga pergi, saya ikut pergi. Semua mata tertuju ke Arga. Dia langsung menggeleng pelan. Saya cuma buruh angkut. Perwakilan bank mendorong map ke depannya. Justru itu alasan kami percaya. Kamu tahu susahnya ada di bawah. Arga terdiam lama. Dia melihat wajah para karyawan yang dulu hanya diam saat dirinya dihancurkan. Sekarang mereka berdiri berharap padanya. Rina bicara pelan. Kalau kamu pergi, keluarga kami ikut jatuh. Arga menutup mata beberapa detik.
Dia teringat ibunya di rumah sakit. Teringat pesan terakhir ibunya agar tetap jadi orang baik walau diperlakukan buruk. Arga buka mata, menarik napas panjang. Saya terima. Ruangan langsung pecah oleh tangis lega. Pak Darto memeluk Arga. Rina ikut menangis. Supplier mulai bertepuk tangan. Hari itu, di tempat yang sama saat dia pernah diteriaki maling, Arga menerima kunci kantor utama. Dan dari dalam mobil polisi yang belum jauh meninggalkan toko, Bu Ratna melihat semuanya lewat jendela dengan wajah kosong. Hari pertama Arga memegang kunci kantor utama terasa aneh. Beberapa karyawan masih canggung memanggil namanya. Dulu mereka biasa berteriak menyuruhnya angkat semen. Sekarang mereka berdiri menunggu arahan. Arga langsung membuat perubahan. Dia memanggil kembali Rina ke bagian keuangan. Pak Darto dipekerjakan lagi sebagai sopir utama. Pegawai lama yang dulu dipecat satu persatu dihubungi kembali. Beberapa sampai menangis saat menerima telepon. Gudang dibersihkan. Sistem keuangan diperbaiki. Semua pembayaran supplier dibuat transparan. Arga bahkan menjual mobil mewah Bu Ratna yang masih tersisa dalam aset perusahaan untuk menutup tunggakan kecil. Karyawan sempat takut saat pelanggan mulai sepi karena nama toko sempat hancur. Arga turun langsung ke lapangan. Dia angkat semen lagi saat gudang kekurangan orang. Dia ikut antar barang ke pelanggan besar. Pelan-pelan pelanggan kembali percaya. Beberapa malah datang karena penasaran melihat cerita Arga yang viral. 6 bulan berlalu. Papan nama lama diturunkan. Nama baru dipasang di depan bangunan. Arga Jaya Material. Semua karyawan bertepuk tangan saat papan itu terpasang. Arga hanya menatap papan itu sambil teringat ibunya. Lalu dia membuat satu aturan baru. Setiap karyawan mendapat dana darurat kesehatan. Tak ada lagi pegawai yang harus memilih antara kerja atau keluarga seperti dirinya dulu. Suatu sore, hujan turun deras saat toko hampir tutup. Satpam datang ke kantor Arga dengan wajah bingung. "Mas, ada yang mau ketemu." Arga keluar. Di depan gerbang berdiri Bu Ratna. Penampilannya berubah total. Tak ada mobil mewah, tak ada tas mahal. Pakaiannya sederhana dan wajahnya terlihat jauh lebih tua. Beberapa mantan karyawan langsung berbisik melihatnya. Bu Ratna menunduk. "Saya sudah jual rumah. Saya butuh kerja." Semua orang terdiam. Dulu perempuan itu biasa mempermalukan orang di depan umum. Sekarang dia berdiri di tempat yang sama dengan kepala tertunduk. Bu Ratna menatap Arga dengan mata basah. "Tolong kasih saya kesempatan." Arga menatap lama. Dia bisa saja membalas semua rasa sakit itu saat itu juga. Semua orang menunggu jawabannya. Arga akhirnya membuka suara. "Saya gak akan memperlakukan ibu seperti ibu memperlakukan saya." Bu Ratna menangis makin keras. Arga melanjutkan dengan suara tenang. "Tapi kalau mau kerja di sini, mulai dari bawah." Bu Ratna perlahan mengangkat wajahnya. Arga menunjuk gudang belakang. "Besok datang jam 7 pagi. Seragam gudang disiapkan." Sunyi beberapa detik. Lalu Bu Ratna menangis sambil mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus masuk lewat pintu belakang tempat dia kuasai. Keesokan paginya, Bu Ratna benar-benar datang jam 7 tepat waktu. Hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman toko bangunan Ratna Jaya, yang kini sudah berganti nama menjadi Arga Jaya Material. Tidak ada mobil mewah yang mengantar. Dia datang naik ojek online sambil membawa tas kecil dan wajah yang masih dipenuhi rasa malu. Beberapa karyawan berhenti bekerja hanya untuk melihatnya berjalan masuk lewat pintu belakang. Pintu yang dulu hanya dilewati buruh angkut. Kini, Bu Ratna yang melewatinya. Pak Darto menyerahkan seragam gudang dengan wajah datar. "Silahkan ganti di belakang." Bu Ratna menerima tanpa berani membantah. Hari itu dia mengangkat kardus keramik, mencatat stok, dan dimarahi mandor gudang karena salah menyusun barang. Tangannya lecet, punggungnya sakit, tapi dia tetap diam. Saat jam makan siang, beberapa karyawan yang dulu pernah dia hina sengaja lewat di depannya. Tidak ada yang membalas kata-kata kasar.
Justru itu yang membuat Bu Ratna terlihat makin kecil. Dari lantai 2 kantor, Arga melihat semuanya dari balik kaca. Dia tidak tersenyum. Dia juga tidak merasa menang besar seperti yang dibayangkan orang-orang. Malamnya, setelah toko tutup, Arga pulang ke rumah kontrakan kecil yang masih sama. Dia duduk di depan foto ibunya sambil membawa nasi bungkus favorit yang dulu sering diminta ibunya saat sedang sehat. Arga meletakkan nasi itu di samping foto. Tokonya selamat, Bu. Tapi ibu nggak sempat lihat. Air matanya akhirnya jatuh setelah sekian lama dia tahan. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan dari grup karyawan masuk satu persatu. Foto gudang ramai. Foto gaji karyawan yang cair tepat waktu. Foto Pak Darto tertawa bersama keluarganya. Foto Rina yang akhirnya bisa melunasi sekolah adiknya. Arga menatap semua itu sambil tersenyum kecil. Dia memang kehilangan rumah warisan. Kehilangan ibunya. Kehilangan banyak hal yang tak bisa dibeli kembali. Tapi malam itu dia sadar satu hal. Orang yang dulu diteriaki maling di depan semua orang, sekarang jadi alasan banyak keluarga tetap bisa makan. Dan orang yang dulu merasa paling tinggi, akhirnya belajar bahwa kehormatan bisa hilang jauh lebih cepat daripada uang.